Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah apa yang dia pikirkan, rasakan, energi update tentang dia saat ini pada kamu, ya. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian buat membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah? Aku mau say hi dulu buat kalian. Halo. Kalian gimana kabarnya? Kita kangen-kangenan dulu. Aku mau cerita dulu. Hampir 1 minggu aku tuh nggak update. Enggak deh, aku lupa deh. Apa sih, baru mulai udah lupa. Jadi sekitar tanggal 1-2 November itu kan aku ada event, ya kan aku ada bilang sama kalian. Nah setelah itu 2 hari aku udah bisa kerja. Nah entah gimana pas di hari ketiga ternyata aku sakit. Nah awalnya itu sakitnya masih biasa-biasa aja, makin lama makin parah. Dan I came to the doctor on Saturday. Yes, at the end aku ke dokter di hari Sabtu. Nah baru feeling much better itu di hari Minggu kemarin. Nah hari Senin aku udah mulai open consultation, open reading. Seperti biasa udah mulai kerja di hari Senin. Ya jadi kalau kalian ada yang tanya kemana aja, kemana? Ya aku sakit. Kayaknya ini sakit paling lama aku deh. Aku tuh jarang banget sakit soalnya, ya kan. Kenapa bisa sakit ya? Karena waktu event itu kan sempat gerimis, ya kan. Terus aku pakai bajunya tuh santai banget, short pants sama adalah bajuku tuh santai banget ya. Mungkin masuk angin juga. Dan kartu tarot aku tuh dipegang-pegang sama puluhan orang, itu bisa jadi sumber virus juga. Terus kayaknya aku salah makan juga, yang ya itulah, mungkin gak boleh makan sembarangan. Jadi mungkin radang, kata dokternya sih ada radang juga, jadi gak boleh makan sembarangan. Padahal aku tuh makan sembarangan apa ya, kayak baru sekali aja gitu makan sembarangan kemarin, terus langsung nggak bener kesehatannya. Aduh gimana nih, nggak boleh jajan-jajan makan sembarangan. Ya itu jadi ceritanya, jadi semuanya berbarengan ya, virus-virus itu hadir, itu sih ya. Dan aku tuh waktu event itu kan makannya juga nggak bener, aku cuma bawa sandwich yang aku bikin tuh, aku nggak makan malam yang proper ya, dinernya. Ya itu aja. Soalnya kalian tuh ada beberapa yang tanya kan, kalian tuh komen-komen ke Dinda nih udah seminggu loh nggak bikin video, Kak Dinda tuh kemana aja, kangen-kangen dan lain sebagainya ya. Yang sudah aku baca itu komen-komennya di TikTok, Instagram. Beberapa udah ada yang tahu kan aku info juga aku sakit. Nah sakitnya tuh benar-benar nggak bisa kerja banget, yang benar-benar pusing, tepar, aku cuma diranjang, gak bisa kerja sama sekali ya. Kalau pusing biasa mungkin aku bisa, tapi kemarin tuh benar-benar nggak bisa banget. Makanya at the end aku ke dokter kan, aku pikir ya cuma kecapean biasa, ternyata tidak. Ya udah itu aja. Ini pun udah malam, sekitar jam 10 lewat, hampir jam setengah 11 malam, karena aku tahu kalian nunggu-nunggu video YouTube aku. Nah aku tuh gitu, kalau misalnya aku sehat pasti aku usahain aku tetap konten kerja. Ya walaupun udah malam, dan kalau masih ada energi aku kerja. Tapi kalau misalnya sakit bener-bener nggak bisa kerja, aku nggak bisa gitu. Oke, maaf kalau lama intronya, bisa di skip kalau nggak suka. Kita mulai aja ya. Energi dia, apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu. Ini aku beli deck baru. Ini tuh sebenarnya aku punya deck ini, apa ya ini namanya, lupa aku. Nah waktu ini aku punya tuh ya versi
tahun berapa ya, waktu aku ada jaga event di PRJ kan ya. Dulu tuh aku sering banget jaga di PRJ. Kalau jaga di PRJ tuh ngantri banget. Aku tuh full sebulan waktu itu dikasih sama manajemen aku, jaga di PRJ full 1 bulan. Nah, aku punya kartu ini, cuma karena sebulan itu dipakai sama puluhan orang, akhirnya kartunya tuh kotor. Nah, kemarin tuh aku buang. Aku beli lagi deh yang baru. Sebenarnya aku sedih sih buang sesuatu gitu loh yang udah nemenin aku lama. Cuma karena kotor itu aku nggak bisa pakai di YouTube. Karena kan malu ya kalau kotor gitu dan kusam gitu. Dan perpisahannya itu lucu banget pas sama kartu yang kotor itu. Aku bilang aku say thank you and say sorry. Makasih udah nemenin aku bla 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 selama ini. Terus apa lagi ya? Aku say sorry karena aku harus buang kamu bla 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 bla. Ya kayak perpisahan gitu, tapi ya udah ada pertemuan dan perpisahan, dan aku say bye bye sama kartu kemarin. Sebenarnya mau disimpan, cuma kayak udah terlalu banyak kartu kan. Ini aja tuh lemari aku tuh udah sempit banget sama kartu-kartu aku. Lemari aku tuh udah jebol bawahnya sama atasnya karena udah terlalu banyak kartu yang aku tumpuk. Makanya aku harus buang-buangin yang emang udah aku nggak mau pakai, yang kotor gitu. Sorry ya cerita-cerita. Oke, sekarang kita mulai ya. Energi dia, apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu. Kayaknya di sini ada seseorang yang kesel banget sama keadaan hubungan kalian. Kayaknya aku nggak bisa teriak-teriak deh ngomongnya. Pelan-pelan aja ya aku ngomongnya. Nah, di sini sebenarnya energi kamu tuh masih terasa dekat sama dia, masih di sekitar dia. Tapi entah gimana kamu sama dia malah kayak sama-sama nggak mau bicara banyak. Ada sesuatu yang bikin kamu diam, dia juga diam. Tapi kalian tuh sama-sama kepikiran loh kalau malam hari. Kenapa di malam hari? Aku sering banget kan ya ngomong kayak ada seseorang yang kepikiran di malam hari. Karena di malam hari itu suasananya tuh tenang ya kan. Kayak ada seseorang yang kesepian, ngerasa sendirian. Nah, baru tuh kerasa seseorang yang nggak ada di samping kita. Biasanya kayak gitu ya. Nah, di sini orang ini tuh kayak kesal banget sama keadaan yang terjadi saat ini. Kesal, emosi, marah, muak juga mungkin. Kayak gitu loh. Mungkin kenapa muak karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, atau dia ngerasa kenapa sih kamu diam aja juga nggak melakukan sesuatu. Mungkin ada seseorang yang buat salah gitu, jadi dia bingung mau ngelakuin action apa ke kamu, jadi dia berharapnya kamu yang melakukan sesuatu buat dia ya. Banyak banget nih di TikTok, aku ada bikin VT kan ya di TikTok, terus di di Instagram juga. Akhir-akhir ini nih banyak banget kartu yang keluar tentang seseorang tuh yang gak mau effort, gak mau berusaha lebih gitu. Tapi aku ngerasanya orang ini masih mau menjaga hubungannya sama kamu, di luar dia action atau enggak ya. Ada seseorang yang diam-diam nih kepoin kamu. Nah, aku ngeliat di sini energinya, kalau yang maskulin itu kayak menjauh pergi, yang femininnya tuh sedih. Siapa nih yang feminin dan maskulin? Bisa kamu atau dia ya? Ada seseorang yang lagi baper-bapernya ke kamu tuh, tapi dia nggak mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Yang aku lihat malah dia kayak memberi batasan ke kamu. Aku ngerasa satunya emosi banget, satunya emosi tapi nggak ditunjukkan. Kenapa begitu? Ada seseorang yang mau terbuka. Mungkin pada akhirnya dia akan mengambil sebuah keputusan. Energinya dia gini nih, sama. Kalau kamu marah, dia marah juga mungkin sama kamu. Tapi di dalam diamnya dia ini ada loh yang berdoa memanifestasi kamu. Ya. Nah, benar kan?
Aku nggak heran kalau kamu sama-sama emosi di sini, karena aku lihat di sini ada seseorang yang apa ya, kayak patah hati, sakit hati, terus ada seseorang yang bicara apa, terus seseorang yang lainnya jadi tersinggung. Nah, timbulnya rasa sakit hati di situ. Itu yang bikin hubungan kalian jadi retak. Ada perkataan-perkataan yang membuat sakit hati. Kalau dia emosi juga, tapi dia berusaha mengontrol emosionalnya nih. Nggak marah-marah ke kamu, nggak nunjukin kalau dia marah, atau dia nggak posting sesuatu yang menunjukkan dia itu marah. Nih, ada yang cinta segitiga juga di sini. Third party. Yang third party juga lagi diam-diaman kok, aku lihatnya. Energi dia, apa yang dia pikirkan tentang kamu, apa yang dia rasakan tentang kamu. Ada seseorang yang energinya selalu kayak mau menghampiri kamu deh. Iya, kayak ada yang mau dia tawarkan atau dia mau baik-baikin kamu ya. Yang bikin dia menghampiri itu sebenarnya rasa kangennya sih. Orang ini ada yang denial kalau sebenarnya aku tuh nggak kangen. Masa iya sih aku kangen, aku kan sebel banget sama kamu gitu. Sebenarnya dia kangen tapi dia denial aja gitu. Apalagi kalau kamu marah sama dia, terus dia mungkin nggak terima, jadi dia nggak mungkin lah aku kangen sama kamu, kan aku sebel sama kamu gitu, katanya sih gitu ya, gitu cenah. Nah, ada yang lagi fokuskan kamu nih, tapi pura-pura aja, pura-pura biasa-biasa aja. Kangen sih sebenarnya, ini banyak banget kartu yang bilang kangen-kangen, rindu-rindu tuh. Ada yang galau sih, galau tapi kayak dia menunjukkan diri ke kamu tuh kayak dia nggak mau, dia nggak suka, dia biasa-biasa aja ke kamunya. Kok gitu ya? Ada orang yang seperti itu. Sebenarnya dia udah mulai ragu sih sama hubungan kalian ini. Terlihat dari dia yang kayak nggak membuka dirinya, atau dia menutup akses, atau kalian mungkin ada yang saling ngeblok. Dengan cara kamu sama dia diam-diaman aja itu sama aja kan kayak menutup akses kan. Menutup akses untuk komunikasi. Tapi dia dari jauh tetap kok nggak mau ketinggalan kabar tentang kamu. Masih mau tahu, cari-cari info tentang kamu, kabar tentang kamu. Ada yang lagi berpikir sih buat melakukan sesuatu. Tapi masih dia pertimbangkan apa yang baik untuk dilakukan ke kamu. Takut salah aja gitu loh. Takut salah action ya, nanti nanti takutnya kamu marah kalau dia lakuin ini, kamu nanti nggak suka gitu. Makanya orang ini lagi berpikir apa yang sebaiknya dia lakuin. Dia berusaha apa ya, misalnya contoh, kalau dulunya tuh dia sering bantu kamu, tapi sekarang dia berusaha untuk kalau biasanya dulunya kamu tuh suka bantu dia, nah sekarang dia berusaha untuk melakukan apa-apa sendiri tanpa perlu bantuan kamu. Dia pengen menunjukkan kalau dia bisa melakukan apapun sendiri tanpa kamu. Itu dia nggak mau terlihat lemah sih kayaknya di depan kamu tuh. Orang ini tuh kayak gemes sebenarnya sama kamu. Kayak ada sesuatu yang mau dia sampaikan, tapi dia takut kamu marah mungkin. Ada nih yang mimpiin kamu akhir-akhir ini ya. Wajah kamu tuh masih apa ya, kayak terbayang terus. Dia masih ingat kamu sih. Walaupun ada rasa capek ya buat effort kayaknya. Energi dia, perasaan dia ke kamu, dia
Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Tadinya tuh aku mau bawa tema lain, cuma tiba-tiba saja aku mau bawa tema ini. Aku tuh orangnya tuh random. Abis kalian tuh kayak kangen banget sama video aku, jadi aku pikir mungkin kalian pengen tahu energi seseorang. Jadi ya kita update lah energi seseorang ya. Nah, energi dia, apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu. Kalian tuh belum bisa melepas satu sama lain di sini. Cuma dua-duanya sama-sama overthinking, dua-duanya belum mau mengalah untuk maju duluan atau approach duluan, cari duluan. Dua-duanya sama-sama bertahan, diam-diaman gitu. Misalnya sekarang situasinya kalian diam-diaman, ya udah kamu bertahan diam, dia bertahan buat diam, bertahan untuk nggak bicara sama sekali gitu loh. Dia tuh sebenarnya nunggu loh. Aku ngerasa orang ini sebenarnya juga marah ke kamu ya. Jangan tanya ke aku apa penyebabnya. Mungkin beberapa kalian tahu. Orang ini tuh marah, tapi sebenarnya nungguin kamu. Iya. Ada yang kangen tuh. Ada yang kangen tapi kayak berusaha tetap santai, tetap kalem. Padahal kangen. Dia kepoin kamu nih di sosial media kamu, aku lihat. Orang ini overthinking deh kayaknya. Tapi dia tetap berpikir positif tentang kamu. Mau kalian semarah apa, mau kalian sekonflik apa, tapi tetap dia positif aja mikirnya tentang kamu. Ya. Tuh ada yang murung akhir-akhir ini, kayak di dalam kamar aja, mungkin gak mau ketemu siapa-siapa. Kayak energinya ya, kayak lagi butuh seseorang gitu. Kesepian, mungkin juga ada beberapa yang kesepian. Dan kalau kamu sama dia ada masalah, dia ngerasa nih masalah kalian belum selesai, atau hubungannya malah yang belum selesai ya. Bisa masalahnya belum selesai, ya masalah kalian tuh belum beres, atau hubungan kalian mungkin belum selesai. Entah kalian ada closure atau enggak ya hubungannya. Tapi kamu tuh masih menjadi seseorang yang ini kok, seseorang yang penting, seseorang yang diharapkan malah aku lihatnya. Seseorang yang dia idam-idamkan, seseorang yang dia inginkan. Cie. Energi dia, perasaan dia padamu, dan apa yang dipikirkan tentang kamu. Orang ini nih ya kayak mencuri sesuatu ya dari kamu nih. Ada sesuatu dari kamu yang dia ambil, entah hati kamu, entah materi, entah apa yang kamu punya. Jadi aku ngerasanya mungkin kamu ngerasa ada sesuatu yang hilang di sini. Siapa yang pergi di sini, kamu atau dia yang pergi? Yang pergi ini yang mencuri sesuatu. Jadi yang ditinggalkan ini yang merasa kehilangan. Siapa yang pergi, kamu atau dia? Dia lagi berpikir nih, mau ambil keputusan. Iya, dia lagi berpikir. Cuma moodnya lagi gak enak aja. Jadi kadang moodnya berubah-ubah. Ya. Dan di sini aku lihatnya, nah, dia ini kan kayaknya ya mau membuka diri atau mau action lah atau mau terbuka. Cuma kayak orang ini kayak stuck ya. Dia ngerasa kalau dia maju salah, mundur salah.
nggak bebas buat melakukan sesuatu. Contoh misalnya hubungan third party, kalau dia melakukan sesuatu nanti apa ya, nanti salah gitu, atau misalnya pasangannya tahu, atau misalnya nanti hubungan dia sama pasangannya jadi nggak baik gitu loh. Pokoknya kulihat orang ini nih kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa terancam kalau dia melakukan sesuatu ke kamu. Tapi nggak semuanya third party ya. Ada seseorang yang menunggu apa sih yang bakal kamu lakukan selanjutnya ke dia. Melakukan apa. Tapi yang jelas dia kepikiran kamu sih. Tuh. Ada yang kayak sedih banget, kayak terpuruk. Mungkin dia melampiaskan kesedihannya itu melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Misalnya minum-minum atau mabuk-mabukan. Dan apakah nanti ada seseorang yang muncul tiba-tiba atau hadir tiba-tiba? Kamu sama dia tuh sama-sama keras kepala aku lihatnya. Lihat aja siapa nanti yang bakalan muncul tiba-tiba, kamu atau dia yang bertahan. Energi dia, apa yang dirasakan kamu, dia apa yang dirasakan kamu. Kalau feminin ini sebenarnya maunya dicari sih. Mungkin aku ngelihatnya, entah kamu atau dia yang feminin, tapi yang femininnya ini lebih maunya tuh dicari. Dia nggak mau menghampiri atau mendekat ke yang maskulin. Ya. Ada dari mereka yang lagi fokus sama keluarganya, sama orang terdekat ya, keluarga. Ada yang lagi berpikir apakah hubungan ini worth it buat diperjuangkan. Ya. Ada yang lagi introspeksi sih sebenarnya nih. Orang ini masih merasa terkoneksi sama kamu nih. Rasa ada ikatan yang cukup kuat di antara kalian. Ada yang perasaannya makin lama makin berkembang. Cuma diam-diam aja dia tenang-tenang aja gitu. Sekalipun ada seseorang di sampingnya dia yang cari perhatian, entah orang baru, gebetan, atau pasangannya, atau siapalah, tapi dia cuek aja tuh. Dia malah lagi mikirin gimana menyelesaikan konflik di antara kalian. Ada yang diam-diam tuh apa ya, ada yang diam-diam ini apa, memendam hasrat ke kamu. Karena di sini ada ini nih gambar yang sexual attraction di sini. Jadi mungkin dia suka kebayang-bayang tentang kamu, tapi mikirinnya yang tidak-tidak gitu ya. Mikirinnya yang aneh-aneh. Kalau yang feminin aku ngerasanya memang dia mau memberi batasan sih, kayak kasih self defense di sini. Kenapa yang femininnya memberi batasan ya? Mungkin membatasi komunikasi, membatasi jarak pertemuan. Tapi yang femininnya aku lihatnya dia juga kangen sih. Nah, yang tadi aku bilang, ada seseorang yang diam-diam tuh berdoa memanifestasi kamu tuh. Kalau kamu energinya terpanggil-panggil ke dia, ya mungkin ada seseorang yang memanifestasi kamu. Dan ada juga yang lagi ini sih, apa, menenangkan diri selebihnya, lebih fokus ke diri sendiri. Misalnya tuh kayak apa yang dia suka, contoh dengerin musik, baca buku, meditasi, olahraga, pokoknya apapun yang bikin dia tuh tenang ya. Aku pakai kartu apa lagi ya, ini deh.
Apa yang dia pikirkan, dia rasakan. Beberapa sih masih ada yang suka lihat-lihat foto kamu nih. Ya. Akhir-akhir ini aku ngerasain mereka ya lebih banyak ini sih kayak self healing, tapi lebih di stay at home aja. Banyak yang kayak diam di rumah aja, nggak yang have fun go out kemana gitu ya. Ada beberapa yang fokus ke dirinya, terus mengasah skill, mungkin ada sesuatu yang dia fokuskan dan dia pengen memperbaiki itu loh. Tapi beberapa nih ada yang lagi traveling atau merencanakan traveling. Karena ada yang lagi ini sih self healing. Tapi traveling itu bukan self healing yang sesungguhnya ya sebenarnya. Aku ngeliat di sini ada ya, iya nih, ada seseorang kan, orang ini nih masih punya perasaan. Dia lagi berpikir sih, mau memperbaiki hubungannya sama kamu atau mau let go aja gitu. Mau diperbaiki atau enggak. Nah itu yang dia pertimbangkan. Kalau nggak diperbaiki jatuhnya let go dong, ya kan. Cuma memang saat ini lagi nggak pengen bicara banyak aja sih. Dia mau terbuka, mau jujur, cuma nggak saat ini sih kayaknya. Nah beberapa lagi fokus ke dirinya sendiri, pengen ini ada apa, transformasi untuk dirinya sendiri saat ini. Jadi kalau kalian merasa mereka pasif, slow, cuek, nggak peduli, nah kurang lebih gini mereka saat ini ya. Oke, kayaknya itu aja. Udah jam 11. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Iya. Ada zodiak Leo, Scorpio, Gemini, Libra, Cancer, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Virgo, dan Pisces. Inisial hurufnya. Ada inisial P, B, C, O, L, Z, E, X, Q, H, J, V, G, Y, K, A, dan U. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.